Tapi titik tekannya adalah jangan sampai kemudian kita hanya mengejar keuntungan yang keuntungan belaka, karena tingkat keuntungan bersih itu bukan yang kita dapatkan dari selisih pulaan dan selisih omset. Dan itu luar biasa bagi saya. Dan saat itulah saya melangkah menikah yang kedua, kursi jatuh. Makanya kalau orang melihat karena banyak duit, saya lagi bangkrut. Saya melihat orang hutangnya 800 M ini enjoy aja begitu, dikejar-kejar enjoy. Ada yang hutangnya 30 M juga enjoy aja. Itu tergantung masalah kapasitas diri. Ada sampai mungkin masih. Jadi justru saya lagi bangkrut. Saya memutuskan, meskipun udah 5 tahun, 5 tahun sebelumnya saya sudah merencanakan. Tapi begitu bangkrut malah saya melakukan. Maka inilah yang ternyata kemudian membuat saya tahu bahwa ternyata setiap syariat Islam, setiap amalan ya dalam Islam itu memiliki hikmah yang luar biasa ketika dilakukan. Dan alhamdulillah di situ ada istri saya yang luar biasa, kemudian anak-anak saya yang luar biasa, orang tua, lingkungan, ustadz, guru, dan motivasi saya untuk kembali bangkit itu karena orang lain ya, hanya karena bukan hanya karena sendiri. Kalau mungkin ada pergi aja bisa selesai itu, tapi ternyata karena memang support itu luar biasa dan kita sudah tahu polanya sebenarnya. Artinya wah, berarti kalau kita terjebak ke suatu persoalan yang besar, maka harus ada beberapa evaluasi kan sebenarnya. Yang pertama, evaluasi dari motivasi kita. Nah, niat kita sebenarnya ngapain sih mau ngedein bisnis ini? Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana evaluasi yang pertama tadi, motivasi kita apa? Yang kedua caranya, niatnya, kemudian caranya, apakah banyak sekali kesalahan, apa ada yang dilanggar sesuai dengan keimanan kita di situ. Gitu. Nah, itu yang kita evaluasi yang bisa-bisa. Tapi lagi-lagi orang-orang terdekat kita lah, lingkungan yang baik, itulah yang menguatkan kita sehingga kita alhamdulillah bisa menyelesaikan itu. Tapi intinya ada persoalan yang ketika selama ini orang menganggap titik terjatuh di situ, tapi tidak sebenarnya. Ketika kita masih berpegang pada iman, insya Allah itu bukan satu problem sebenarnya untuk seorang pengusaha. Pengusaha itu kita punya duit nggak punya duit sebenarnya apa masalah sih gitu. Makanya sudut pandangnya dirubah. Kapitalis apa Islam? Islam tertinggi, omset tertinggi dalam itu kan apa omset tertinggi ya bahasa. Nikmat tertinggi itu kan keimanan kita. Apa yang kita cari coba? Kita itu mau punya uang nggak punya uang? Mau pakai barang ini? Mau pakai barang mewah atau tidak? Nggak ada. Bahkan ketika kita konsep keimanan kita tahu cara belanjakannya, kita justru masa Allah yang mengurusin itu semua. Makanya kadang-kadang kalau saya pakai barang mewah, dipikir teman-teman tuh saya itu beli, enggak. Kadang-kadang kan kayak gini misalnya, jangan disetting. Kadang-kadang menganggap bahwa saya itu harus memang saya cuma yang saya tahu cuma yang saya rasakan selama begini. Ya sudah, saya butuh ini untuk apa? Untuk dakwah. Ya Allah, mudahkanlah hadirkan. Saya pengen memang, tapi saya untuk dakwah. Alhamdulillah, misalkan kemarin dapat ini ya, HP ini yang profesional gitu. Ternyata konsep dakwah jalan, konten saya viral 2,8 juta. Artinya terbayar gitu, terbayar. Jadi kita kembalikan dulu tadi konsep keimanan kita. Kalau kita tetap dalam keimanan, insya Allah tidak ada problem. Gitu, makanya ada majelis Santigal. Jadi silahkan hadir. Ya baik. Jadi lagi-lagi ada dua sudut pandang, Mas. Saya coba sedikit memberikan gambaran yang sederhana supaya kita bisa melihat dari sudut pandang realita zaman sekarang. Kalau dibicara goal, pasti kan ada setiap perusahaan ada goal yang akan dicapai. Entah dibuka cabang sekian atau kemudian melebarkan meningkatkan omset
ataukah apa. Yang jelas di saat ini ya, saya bisa dibilang aktivitas dalam bisnis secara teknis hampir ya mungkin belum tentu seminggu sekali. Kemudian istilahnya apa ya, mengelola secara mendalam gitu. Artinya begini, hari-hari kebetulan ada manajemen, ada istri yang bantu juga, jadi saya lebih ke tadi menjalankan misi yang lebih besar. Jadi kalau bicara dari sudut pandang perusahaan, dari sudut pandang kapitalis ya, bagaimana kita membesarkan perusahaan, ya pasti selalu ada lah kita keinginan kita untuk goal bagaimana kita bisa lebih besar lagi. Ya tentunya setiap pengusaha kepingin lah gitu. Tapi lagi-lagi bagi saya yang prioritas sekarang itu pasti otomatis akan membesar sebenarnya. Saya dulu juga adalah goal-goal itu, tapi ternyata goal yang Allah kasih itu lebih indah. Contoh misalnya, saya dulu pengen udah buka cabang maksudnya di beberapa kota misalnya, tapi karena saat itu goal yang sebenarnya belum ketemu, nah, saya pikir, untuk apa saya gede dan sebagainya, akhirnya hilang, biar powernya hilang, ada capek di situ. Kemudian saya rubah haluan itu. Ketika saya membangun sebuah perusahaan ini, kemudian goalnya adalah ternyata kita pikirkan orang-orang lain. Ternyata banyak contoh, adanya satu majelis anti galau saja, ada beberapa contoh satu jamaah itu misalkan preman, mabuk, terus pokoknya tanda kutip ngeri premannya, kelas lah, berkelas. Nah ini karena hadir 6 bulan pertama aja dulu sempat di kajian yang awal-awal dulu mabuk, tapi begitu tersentuh kemudian bisa menjadi seorang ahli ibadah, bahkan nikah dengan ustadzah gitu. Dan yang ngajarin Al-Fatihah itu istrinya. Sekarang saya bangga, goal saya adalah membuat, atas saya sebut merek aja nggak apa, itu teman saya namanya Mas Pendi. Saya ingin ada 100 Mas Pendi lagi, itu goal saya sekarang. Kenapa saya seperti itu? Karena itu akhirat urusannya. Dan ketika kita mengejar itu, bisnis ini jalan akan menemukan jalan yang mudah, karena dunia akan datang menunduk. Saya yakin itu. Karena itu siapa yang nggak yakin, itu yang disampaikan. Dan itu perintah dalam Islam. Maksudnya itu kabar di Islam. Harus kita yakini. Goal saya membesarkan perusahaan itu hanya bonus saja. Mengembangkan ini itu ya ada aja tambah divisi ini ada aja tambah aja ketika jalan. Tapi goal saya lebih ke bagaimana saya optimalkan untuk itu. Satu contoh kemarin ketika saya ada event pengusaha, ngapunten 30 tahun beliau nggak pernah sholat, 1 kali sholat. Kemudian ikut event gitu, program yang kita jalankan gitu, alhamdulillah beliau berubah total dan sholat, bahkan sholat malam. Beliau cerita teman-teman, sekarang nggak mau datang kalau di situ ada kemaksiatan. Beliau cerita, saya nggak mau datang kalau di situ ada kemaksiatan, kalau diundang. Jadi saya pengen ada orang namanya Pak, saya sebut saja Pak Mamat. Saya pengen ada 100 lagi pengusaha seperti Pak Mamat. Yang saya sedikit saja, meskipun saya hanya sebutir pasir andil saya ada andil di sini. Karena mau kita apakan, peradaban Islam nanti akan muncul. Mau kita tidur, mau kita nggak ngapa-ngapain, mau kita pakai riba, mau kita berbuat membangun perusahaan, ngejar dunia pun kita nggak ngapa-ngapain, peradaban Islam akan bangkit dengan cara Allah. Kita mau ikut atau tidak? Nah sekarang saya cuma hanya ingin ikut, entah itu 1 butir pasir. Jadi itu goal saya gitu. Mudah-mudahan perusahaan ini ya sedikitnya bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar saya, teman-teman, yang saya menemukan kebahagiaan, bahasa saya kebahagiaan tertinggi yang saya rasakan sekarang. Kenapa? Dulu saya pernah Mas, ketika beberapa bisnis jalan, uang bensin saja ngapain dulu 10 juta uang bensin dulu. Jadi ini pernah sugih lah gitu. Tapi rasanya nggak pernah merasakan kebahagiaan seperti sekarang ketika melihat para onta merah itu biasanya, Alphard yang datang biasanya gitu. Alphard dalam versi sudut pandang saya, nggak ada kebahagiaan lebih dari itu lagi. Kenapa? Saya besarin perusahaan, terus misalkan saya habis-habisan di situ, kemudian ternyata saya mati, ternyata itu tidak mengirimkan pahala investasi kepada saya. Jadi apa? Maka yang saya lakukan adalah
meskipun saya mungkin oke lah, mungkin kan ibadah, sholat, zakat, sholat duha atau apapun ibadah-ibadah pribadi yang saya lakukan, kalau saya mati selesai. Tapi dengan konsep dakwah jalanan, gitu kan, dakwah kita dakwah jalanan, dengan ditopang oleh perusahaan, dana perusahaan biasanya untuk merubah karyawan atau untuk teman-teman di jalanan, maka itu ketika saya mati mereka akan tetap berdakwah karena mereka akan menjadi akan melakukan apa yang selama ini beliau dapatkan. Contoh ada salah satu orang, misalkan ada salah satu yang hijrah, dia merasa mendapat kelebihan, dia cerita dengan temannya, dia ngajak lagi, dia bikin forum kajian anti galau seperti ini. Maka saya yakin itu akan terus, dan saya meyakini itulah yang akan ketika kita mati, insya Allah itu tidak ikut mati. Jadi goal saya itu, Mas. Nah, nanti semua akan datang. Yakin Allah akan mendatangkan harta itu dengan menunduk ketika goal kita seperti itu. Nama saya Mas Panji lah, paling enak dulu Mas Panji, owner daripada Pak Husain Catering. Saya sedikit akan meng-close video dengan merenung. Saya khususkan pertama untuk para pengusaha yang sama seperti saya profesinya. Kita punya rutinitas keluarga, kita punya PR besar dalam perusahaan yang gak ada habisnya. Semua pembisnis seperti itu. Dan kita juga punya PR yang mungkin belum dijangkau oleh para pengusaha. Kita ini menjadi penopang ekonomi UMKM ya seperti itu. Namun kita ini sebenarnya jadilah pengusaha-pengusaha yang cinta kepada negeri kita. Jangan hanya mencintai level 1 kepada karyawan kita, kepada suami kita, kepada teman kita, yang bahwa cinta itu hanya bisa dibutuhkan dengan materi, mencukupi gajinya, mencukupi nafkahnya. Tapi coba ajak mereka merenung untuk kembali lagi, untuk apa kita hidup dan kemana setelah kita mati nanti. Jadi itu harus pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama-sama dengan tepat. Karena kalau udah tahu untuk apa kita hidup dan kemana setelah kita mati, maka kegalauan jatuh bangun itu hanya sebenarnya sedikit saja lah yang harus kita ratapi. Jadilah pengusaha yang kemudian memikirkan perubahan umat dengan cara sederhana sekali. Apa itu ya? Dengan cara ilmu. Kita sedikit berbagi ilmu. Coba kita lihat, kalau kita lihat misalkan kita sudah sholat, karyawan kita tidak, kita paham cara berpakaian, tapi karyawan kita tidak. Jadi renungan kita bersama, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain waktu dalam forum yang lebih menarik. Yes. Ya, nama saya Panji, owner dari Pak Husain Group ya, Pak Husain Catering. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Kacau.